Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Fitrah Bale Endah yang semoga senantiasa dijaga dan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma amin. Dengan izin dan pertolongan Allah, kita bisa bertemu kembali, berjumpa lagi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka bertalabul ilmi, mempelajari ilmu agama Islam yang kita harapkan ilmu Islam yang kita pelajari itu menjadi sebab yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam jannah surga Allah dan menjauhkan kita dari an-nar, neraka Allah. Allahumma amin. Adapun tema pembahasan kita di kesempatan Ba'dal Fajr yang berberkah ini, kita akan sedikit membahas tentang bahayanya spirit doll dan juga kuburan keramat. Ini judul dan tema diminta langsung oleh panitia dan pihak masjid, walaupun anak pribadi agak khawatir jika harus membahas hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita belajar betul-betul dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, nanti kita akan menyimpulkan bahwa boneka, spirit doll, kuburan keramat sama dengan syirik, sama dengan kesyirikan. Nah, saya khawatirnya ketika saya membahas tentang kesyirikan, nanti saya dicap yang aneh-aneh. Sekarang kan orang-orang mudah terbawa arus ya. Ada orang bahas tauhid, ada orang bahas kesyirikan, langsung dicap apa? Wahabi lah, radikalis lah, intoleran lah, apa lagi? Teroris, naudzubillah. Termasuk beberapa teman-teman kami juga yang gencar mendakwahkan Islam yang benar, menyampaikan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, menjelaskan pentingnya tauhid, bahayanya kesyirikan-kesyirikan. Mereka para guru kita, para teman-teman kita tidak lepas dari cap-cap yang tidak seharusnya dilemparkan. Contoh misalkan, Masya Allah, nanti maghrib ya, di masjid ini kita kedatangan guru kita sekaligus sahabat kami, Al-Ustadz Subhan Bawazir hafidhahullah. Beliau senasib dengan Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Basalamah, termasuk mungkin Ustadz Abu Haidar As-Sundawi di Bandung ini, menjadi korban yang dituduh sebagai wahabi, dituduh sebagai radikalis, apalagi intoleran, teroris dan semacamnya. Bahkan ada yang menuduh dengan kalimat penggabungan salafi wahabi, fala haula wala quwata illa billah. Dan sebetulnya ini kalimat yang sangat-sangat keliru. Selama-lamanya tidak bisa berkumpul antara salafi dengan wahabi. Ibaratnya salafi dan wahabi ini, kalau salafi itu obat, kalau wahabi ini racun, gak mungkin bersatu. Air dan minyak gak mungkin bersatu. Teman-teman rahimakumullah, kalau kita mendengar istilah salaf atau dakwah salafiyah atau salafi, jangan kemudian telinga kita gatal. Kenapa? Karena yang pertama kali menggunakan lafaz dan kalimat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan kepada Fatimah putrinya radhiyallahu anha, "Ni'mas salafi ana laki." Senikmat-nikmat, sebaik-baik, sebagus-bagus salaf adalah aku untukmu wahai Fatimah. Apa arti salaf? Salaf itu pendahulu. Disebut as-salafus salih, pendahulu kita yang soleh. Jadi orang yang kita jadikan teladan, ikutan, idola, itu salaf, pendahulu kita. Dan Nabi mengatakan kepada Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anhum, "Ni'mas salafi ana laki." Sebaik-baik pendahulu, sebaik-baik salaf adalah aku untukmu. Maka tolong kaum muslimin rahimakumullah, jangan gatal kalau kita mendengar istilah salaf. Justru kalau kita mengaku muslim yang sebenarnya, harus kita kembali kepada salaf. Siapa salaf kita? Siapa pendahulu kita? Rasulullah Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, semua istri Nabi, itu salaf kita. Ya. Jadi jangan salah memahami. Kemudian digandengkan salafi dengan wahabi, ibarat tadi air dengan minyak atau obat dengan racun. Wahabi ini racun. Wahabi ini betul-betul sesuatu yang kotor. Jadi kalau antum disebut wahabi, jangan senyum-senyum aja, apalagi bangga, ya saya wahabi. Berarti dia tidak tahu apa arti wahabi. Wahabi ini adalah kelompok khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, mudah dan gampang menganggap halal darah kaum muslimin yang tidak ikut kelompoknya, bahkan menghalalkan harta benda kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada pemimpinnya. Dulu muncul di abad kedua Hijriah, ada kelompok Khawarij, pimpinannya namanya adalah Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Karena nama pemimpinnya Abdul Wahhab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Dan Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum ini matinya di tahun 211 Hijriah, 211 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1443 Hijriah. Jauh sekali ya, jauh sekali jaraknya. Tetapi di abad kedua Hijriah sudah muncul nih kelompok Khawarij. Dan mereka ini betul-betul sangat bengis, sangat anti kepada ahlu sunnah wal jamaah. Dan musuh mereka juga adalah Syiah. Jadi mereka ini kelompok tersendiri. Siapa saja muslim yang tidak ikut kelompoknya langsung dikafirkan, bahkan dikatakan halal darahnya, halal harta bendanya. Na'udzubillah. Kalau beberapa tahun yang lalu kita mendengar ada kelompok ISIS mungkin ya, nah mirip seperti itulah. Yang nggak mau gabung ISIS dikafirkan oleh ISIS, yang nggak mau baiat kepada pimpinan ISIS dikafirkan oleh ISIS. Itu Khawarij. Nah itu Wahabi. Maka jangan salah melemparkan cap Wahabi. Ini mah ada orang yang betul-betul belajar Islam ya, belajar tauhid, menjauhi kesyirikan, betul-betul ikut ajaran sunnah Nabi, meninggalkan yang tidak Rasulullah ajarkan, langsung dicap Wahabi. Bari jeung teu apal naon Wahabi teh. Kada bisi ka Alfamart, ka Indomaret ya, nanti ada merek Wahabi. Harus diketahui apa itu Wahabi ya. Dan kita muslim bukan Wahabi. Kita mukmin, ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah, bukan Wahabi. Kita salafi, pengikut Rasulullah dan para sahabatnya. Kita pengikut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua sahabat Nabi, bukan Wahabi. Bisa difahami sampai sini jamaah? Karena ini doktrin dan isu Wahabi ini dilemparkan oleh orang-orang Syiah. Sekarang yang gencar melemparkan cap-cap dan tuduhan Wahabi ini orang-orang Syiah. Awas tuh Wahabi, hati-hati Wahabi, kadeah Wahabi, hati-hati. Makanya kita lihat apa dakwah seorang ustadz itu, apa dakwah yang diajarkan oleh seorang da'i itu. Kalau dia mengajarkan umat kepada Quran dan hadis Nabi yang sahih, mengenal Allah dan Rasulnya dengan benar, itu muslim, itu ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah. Jangan asal-asalan mencap Wahabi.
Tapi Ustaz, mereka kan suka mencap syirik, itu syirik, ini bid'ah, itu enggak boleh, ini haram, itu terlarang. Pak, Bu, ustaz-ustaz yang dituduh Wahabi itu mengatakan ini boleh, itu enggak boleh, ini halal, itu haram, itu bukan berdasarkan mulut mereka, tetapi berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi kalau ada yang tidak terima dengan isi ceramah para ustaz-ustaz yang dituduh Wahabi padahal mereka itu salafi ahlu tauhid, silahkan protesnya kepada Quran dan hadis kalau berani. Silahkan protesnya kepada Allah dan Rasulnya kalau berani. Saya yakin, ya semisal Ustaz Subhan Bawazir ya, dan teman-teman yang lain, tidak ada yang mengatakan satu pendapat pun dari hawa nafsunya. Pasti semua mengembalikan kepada qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, dan itulah muslim yang sebenarnya. Dan hati-hati dengan menuduh suatu tuduhan yang tidak ada buktinya. Kenapa? Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, man qala fi mu'minin ma laysa fi, siapa yang menuduh seorang mukmin dengan sesuatu yang tidak ada buktinya, askanahullahu radghatal khabal, Allah akan tempatkan si penuduh di dalam radghatal khabal, nanah dan darah penduduk neraka. Apa kita rela diri kita masuk ke dalam kubangan nanah dan darah penduduk neraka, di neraka, hanya gara-gara kita salah ucap, hanya gara-gara kita menuduh seorang mukmin tanpa bukti yang nyata? Fala haula wala quwata illa billah. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jangan kita mudah terpancing dan terbawa arus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi boneka Wahabi ini digunakan dulu oleh orang-orang penjajah. Seperti di Indonesia, siapa yang lama menjajah Indonesia ini? Belanda. Istilah Wahabi digunakan oleh Belanda. Dituduhkan kepada siapa? Kepada kaum muslimin yang betul-betul tegak di atas Islam, yang mereka gigih melawan penjajahan. Nah, ini muslimin yang melawan penjajah ini dituduh Wahabi, sehingga orang-orang yang awam mereka bisa diadu domba. Di India juga sama, boneka Wahabi digunakan oleh siapa? Penjajah Inggris, ya. Begitupun di Afrika Utara digunakan boneka Wahabi oleh siapa? Penjajah Perancis, termasuk oleh penjajah Italia dan lain sebagainya. Maka hati-hati, jangan asal dengar, jangan asal terima, jangan asal ucap. Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban bi an yaqula kullama sami'ah. Cukuplah seseorang itu dikatakan pembohong, pendusta ketika dia mengucapkan setiap apa yang dia dengar. Ada saya macek ustaz saya, hati-hati. Ada saya macek bebaturan saya, si eta mah Wahabi, hati-hati. Setiap ucapan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ucapan dan perbuatan kita haruslah ada ilmunya. Harus ada ilmunya. Makanya Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukharinya membuat judul khusus, bab pembahasan khusus tentang pentingnya ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kudu harus ada ilmu yang benar sebelum seseorang berucap dan berbuat. Subhanallah. Artinya kalau kita nggak tahu ilmunya yang pasti, nggak tahu data faktanya yang benar, lebih baik kita diam. Jangan kita berucap, jangan kita berbuat, lebih baik kita diam. Karena kalau kita tidak diam, di hadapan kita ada surga dan neraka. Maka terkadang as-sumtu hikmah, diam itu betul-betul hikmah. Ini ucapan dari Luqman Al-Hakim radhiyallahu anhu wa sallallahu alaihi wasallam. Luqman Al-Hakim mengatakan, as-sumtu hikmah, diam itu adalah hikmah. Muncul orang barat mah, silence is gold. Benar apa salah, Pak? Diam itu adalah emas, ya. Jadi daripada kita naudzubillah terseret kepada neraka, ya, azab Allah, murka Allah, lebih baik kita diam daripada kita bicara atau bersikap tanpa
ilmu yang benar. Semoga Allah terus membimbing kita ke jalan kebenaran, semoga Allah memberkahi majelis ilmu kita, dan semoga Allah menjauhkan kita dari mara bahaya dunia dan akhirat. Allahumma amin. Nah, sekarang kita geser pembahasannya. Tadi boneka Wahabi, sekarang bahas boneka spirit doll. Pernah dengar ini Pak, Bu? Spirit doll? Jangan cuma tahu doll-doll Garut saja. Ini lagi ramai sekarang, spirit doll. Boneka arwah katanya. Boneka yang bisa memberi spirit atau semangat. Fala haula wala quwata illa billah. Dan sekarang ini sedang digandrungi oleh orang-orang yang beruang, orang kaya yang punya fulus. Sampai harga bonekanya ada yang 20 juta, 30 juta, 50 juta. Daripada beli boneka jamaah, mendingan apa? Hah? Kawin lagi. Masya Allah. Ini Bu, bukan saya yang bilang. Lebih baik umroh ke, bangun masjid ya, modal usaha, barakallahu fikum, puluhan juta beli boneka, apa fungsinya, apa gunanya? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Fala haula wala quwata illa billah. Apa itu spirit doll atau boneka spirit doll ini? Yang sebetulnya kedudukannya sama dengan kuburan keramat, karena boneka ini pada hakikatnya dikeramatkan oleh seseorang. Kita baca keterangan dari mereka-mereka yang memelihara boneka spirit doll itu. Ada istilahnya child angels atau apa lagi tuh, look tab ya. Afwan kalau saya salah baca. Yaitu boneka bayi plastik yang mirip seperti bayi sungguhan, yang dipercaya telah dirasuki oleh arwah dan dapat membawa keberuntungan serta kemakmuran di masa depan. Look tab atau child angels tadi atau spirit doll diperlakukan seperti bayi sungguhan atau seperti anak sungguhan. Mereka diberi makan, diberi pakaian, dibuai, disayang dan seterusnya. Wal'iyadzu billah. Bayangkan jemaah, ketika ada seseorang, kita jangan dulu bahas dia agamanya muslim atau non muslim. Ketika ada seorang manusia, dia gendong sebuah benda dari plastik berbentuk bayi, dikasih baju, dikasih makan, nina bobokan, apa kalau orang Sunda mah diau-akeng. Masih ingat nggak au-akeng? Ini anak-anak zaman sekarang mungkin nggak tahu ya. Au-akeng apa lagi? Dimanjakan, dibuai, disayang, diajak ngobrol, bicara. Kita lihat dari kejauhan orang seperti itu dengan boneka yang dia pangku. Kira-kira kita bisa menilai dan menyimpulkan ini orang apa sih? Hah? Konslet. Fala haula wala quwata illa billah. Konslet katanya. Ini gila, ini apa lagi? Enggak waras dan seterusnya. Kan seperti itu. Lebih parahnya lagi, diyakini boneka itu ada ruhnya, ada arwahnya. Entah ruh siapa. Entah ruh siapa. Karena seorang muslim atau muslimah, ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah wajib meyakini kalau manusia sudah meninggal dunia, manusia sudah mati, ya sudah, mereka berpindah alam. Ruh-ruh, nyawa-nyawa yang dipisahkan dari tubuhnya, mereka sudah berpindah alam, ke alam barzakh, ke alam kubur. Makanya kita meyakini ada alam kubur, yang di alam kubur itu ada azab, siksa kubur, dan ada nikmat, kenikmatan kubur. Ruh yang sudah mati, orang yang sudah meninggal dunia, itu nggak mungkin tinggal di dunia, apalagi sampai bergentayangan sana sini. Kalaupun ada yang menjelma, mengganggu, ya, menghantui, itu adalah setan-setan jin, setan-setan jin.
bukan ruh orang yang sudah mati, karena sudah beda alam. Dan dalam Islam tidak ada istilah reinkarnasi. Oh, ini ruh ibu saya masuk ke boneka. Oh, ini ruh nenek saya masuk ke boneka. Mereka sudah mati, nah sekarang kembali lagi ke dunia, masuk ke boneka saya. Fala haula wala quwata illa billah. Tidak ada reinkarnasi dalam Islam. Setiap manusia itu hanya punya satu nyawa dan satu tubuh, dan hanya sekali kesempatan hidup di dunia, yang kemudian nanti akan hidup lagi di alam akhirat. Ini ya, tidak ada ruh di dalam boneka itu. Lebih parah lagi, diyakini bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan jodoh, barijeng jomblo terus. Ya kan? Katanya bisa mendatangkan kebaikan, manfaat, barijeng teu kawin-kawin. La haula wala quwata illa billah. Dan bisa menolak bala, katanya, bisa menjauhkan dari bencana. La haula wala quwata illa billah. Betul-betul kesyirikan itu membuat seorang manusia menjadi bodoh. Ya kan? Kesyirikan membuat seorang manusia menjadi bodoh. Dijadikan manusia itu bodoh, dia meyakini, dia mengucapkan, dan dia melakukan sesuatu yang di luar akal sehat. Boneka itu benda mati. Bisa apa dia? Kalau ada orang punya spirit doll, walaupun harganya mungkin ratusan juta, di depan saya, Pak, saya akan minta izin, saya izin untuk memukul dia. Saya izin kalau bisa, kalau boleh, untuk membakar dia. Saya ingin membuktikan kalau di situ ada arwah, ada ruh, ya. Muncul orang Sunda mah, yuk gelut yuk. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Boneka itu benda mati. Dicubit diam, dieleketek ya, juga diam. Eleketek itu apa sih bahasa Indonesianya? Digelitik. Digelitikin diam, ditampar diam, dijambak, dijenggut juga diam. Apa lagi? Diajak ngobrol apa lagi? Diajak curhat apa lagi? Kan gak ada komentar sama sekali ya ketika diajak ngobrol, diajak curhat. Atau mungkin dia bilang DL. Tahu DL nggak, Pak? Ya sama. Apa sih DL tuh katanya? Derita lu. Oh, kasar juga ya. Yang pasti boneka ini diam, nggak bisa ngomong apa-apa. Fala haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah. Dan ini mirip seperti kelakuan orang-orang jahiliyah dulu, para penyembah berhala. Yang dijadikan Tuhan oleh para penyembah berhala itu adalah patung-patung berhala. Patung yang terbuat dari batu, dari kayu, ya, dari macam-macam bahan. Nah, sekarang dibikin modern, dibuat dengan bentuk boneka yang lucu, menggemaskan, dan seterusnya. Padahal intinya itu adalah berhala, itu adalah syaitan. La haula wala quwata illa billah. Maka tadi kalau kita membaca deskripsi dan definisi tentang spirit doll, dari situ kita bisa memahami bahwa ada keyakinan terhadap boneka arwah yang merupakan bentuk lain dari paganisme atau penyembahan berhala. Cuman memang dikemas dengan bentuk yang baru dan kekinian, tetapi hakikatnya sama saja, tidak ada beda. Kalau dulu orang-orang kafir musyrikin Quraisy di zaman jahiliyah mereka menyembah Lata, Uzza, Manat. Nah, sekarang mereka menyembah spirit doll, child angels, atau tadi apa, look tape atau apalah, yang bahkan diberi nama masing-masing. Wah, ini namanya si Ujang, nah, dikasih nama si Ujang. Bahkan dibikinkan apa itu, akta lahir, dibuatkan akta lahir. La haula wala quwata illa billah. Padahal fulus yang begitu banyak, lebih baik kita perbantukan kepada orang-orang yang butuh. Masih banyak ya anak-anak yatim, janda-janda miskin
orang-orang yang kena PHK, orang-orang yang butuh makan, kelaparan. Masih banyak masjid-masjid yang butuh dimakmurkan, ya, bangunannya direnovasi, diperindah. Masih banyak, ya, manusia yang butuh bantuan. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini jamaah, hasil dari tidak mau belajar ilmu agama, hasil dari menjauh dari ilmu agama Islam dan sibuk dengan dunia, hasil dari salah duduk, salah bergaul dengan orang-orang, tidak bergaul dengan ulama, tidak bergaul dengan penuntut ilmu agama, tidak bergaul dengan orang-orang soleh ahli ibadah, tetapi mungkin bergaulnya, duduknya, nongkrongnya, kumpulnya dengan orang-orang liberal, plural, ateis, bahkan orang-orang kafir, na'udzubillah. Sehingga mudah mereka untuk dirusak oleh setan, prinsipnya, keyakinannya, bahkan sampai amal-amalannya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita kaum muslimin harus sepakat semuanya bahwa memelihara boneka spirit doll atau yang sejenisnya haram hukumnya, bahkan jatuh ke dalam dosa kesyirikan. Dan dosa kesyirikan ini dosa besar dalam Islam, bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang remeh. Dengan dosa kesyirikan, seseorang yang sangat baik dia ini di dunia, itu kebaikannya semua akan gugur, hangus, sia-sia. Tapi Ustaz, orangnya baik kok dia itu, akhlaknya bagus, sopan santun, ramah tamah, sering menyumbang, memberi, menderma, membantu. Semua sia-sia, percuma. Syirik akbar, kesyirikan yang besar ini akan menghanguskan kebaikan-kebaikan pelakunya. Ada perbedaan dengan syirik kecil, syirik asghar yang disebut riya. Kalau riya, syirik asghar, syirik kecil ini ketika dilakukan oleh seseorang, itu hanya menghapuskan pahala amalan yang terkotori riya tersebut. Misalkan bapak tadi sholat subuh di sini, sholatnya begitu khusyuk, betul-betul tuma'ninah, menjalankan semua rukun, kewajiban dan sunat sholat, namun ternyata niatnya bukan ikhlas karena Allah, tapi di sampingnya ada mertua, atau di sampingnya ada menantu, malu sama mertua, malu sama menantu, masa sholat saya nggak berkualitas. Ini riya namanya. Nah, penyakit riya ini, syirik asghar, syirik kecil ini menghanguskan pahala amalan yang terjangkiti riya, hanya itu saja, tidak mengganggu amalan-amalan yang lain yang dilakukan ikhlas karena Allah. Tetapi syirik akbar, syirik besar ini akan menghanguskan semua pahala-pahala amal kebaikan kita. Kan sayang kalau kita sudah beramal saleh, beribadah puluhan tahun, harus hangus, hilang, hancur, ya, sia-sia begitu saja gara-gara melakukan syirik akbar. Dan ternyata keyakinan terhadap berhala-berhala seperti boneka spirit doll ini masuk dan jatuh ke dalam dosa syirik akbar, syirik besar, wal'iyadzubillah. Kenapa? Nah, kita akan bahas alasan-alasannya. Kenapa sampai kita katakan boneka spirit doll ini haram? Kenapa sampai kita katakan dosanya dosa syirik akbar, syirik besar? Alasan yang pertama, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, karena mereka menisbatkan suatu manfaat atau suatu madarat, kebaikan atau keburukan, kepada selain Allah. Dan jelas ini batil. Tidak boleh kita menisbatkan, menyandarkan suatu manfaat atau madarat kepada selain Allah. Nah, orang yang melakukan praktek, kita katakan apa? Klinik gitu ya. Ini mirip semacam klinik. Orang yang melakukan praktek klinik spirit doll ini, boneka arwah ini, mereka meyakini bahwa spirit doll, boneka arwah, bisa mendatangkan kemakmuran, kebaikan, rezeki, manfaat, dan juga bisa menghindarkan diri dari madarat-madarat, ya, seperti kemiskinan, kelaparan, kekurangan, ya, ketidaksuksesan, kegagalan dan seterusnya.
Bahkan mereka juga meyakini bahwa boneka arwah ini bisa mendatangkan kehidupan yang tenang. Dan kata mereka juga bisa menghindarkan diri dari kesulitan. Waliyadzubillah. Sehingga jelas hal ini merupakan bentuk menisbatkan suatu manfaat atau mudarat ila ghairillah, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan asyirku billah, kesyirikan terhadap Allah azza wa jalla. Ini penyekutuan terhadap Allah ya dengan sesuatu. Ini syirik namanya. Bahkan syirik akbar, syirik besar. Padahal kita muslim dan muslimah, kita semua ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah, wajib meyakini manfaat dan mudarat itu semata-mata hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ada karena kehendak dan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan datang manfaat atau kebaikan apapun jika bukan dari Allah. Tidak akan muncul madarat atau keburukan apapun jika Allah tidak menghendaki dan mengizinkan. Ini yang kita yakini, ini tauhid kita, ini akidah Islam kita, ini iman kita. Maka jangan dirusak dengan keyakinan-keyakinan batil terhadap boneka arwah atau spirit doll tadi. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah An-Nahl ayat ke-53. An-Nahl 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, ingat itu semua adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat apapun, kebaikan apapun, semua datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun. Dan apabila kalian ditimpa oleh kemudaratan, suatu kesulitan atau keburukan, maka ingat, hanya kepada Allah kalian harus minta pertolongan. Hanya kepada Allah kalian boleh meminta bantuan dan pertolongan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau masih kurang ayatnya, firman Allahnya, kita tambah. Perhatikan di surah Al-An'am ayat ke-17. Al-An'am ayat ke-17, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan suatu mudarat atau keburukan kepada kalian, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya, tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa mencegahnya, illahu, kecuali dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Jelas, yang memberi manfaat dan kebaikan hanya Allah Rabbul Alamin. Yang mencegah dan menolak bahaya, keburukan dan madarat juga Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Bahkan kalau kita butuh sesuatu, langsung minta kepada Allah. Kan itu akidahnya, kan itu tauhidnya. Sebagai muslim harus demikian. Kita butuh apa nih? Kita pengen apa? Langsung minta kepada Allah. Kita takut dari apa? Kita menghindar dari apa? Langsung berdoa dan meminta kepada Allah. Perhatikan juga firman Allah di surah Yunus ayat ke-106. Yunus 106. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan janganlah engkau berdoa meminta kepada apa-apa yang tidak memberi manfaat dan kebaikan, dan tidak pula kepada apa-apa yang tidak bisa memberi madarat kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau berbuat yang demikian itu, yakni melakukan kesyirikan, minta suatu kebaikan kepada selain Allah, minta dihindarkan dari suatu keburukan kepada selain Allah, jika engkau melakukan ini, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Dan zalim di sini artinya adalah musyrik, pelaku kesyirikan.
Ingat ucapan Luqman Al-Hakim kepada putranya di surah Luqman ayat ke-13, Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Wahai putraku, jangan sekali-kali engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Maka orang-orang yang zalim di sini adalah mereka para pelaku kesyirikan, yakni orang-orang musyrik. Na'udzubillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Atau kalau misalkan bingung, wah Ustaz, bingung Ustaz, itu surah-surah panjang ya, itu di Al-Qur'annya di tengah-tengah ya, kita kasih yang simpel jamaah. Kalau memang jarang baca Quran, jarang buka mushaf Al-Quran sebagai muslim, kita kasih yang simpel pendalilannya. Anda hafal surah Al-Fatihah? Anda hafal surah An-Nas? Minimal inilah surat pertama dan terakhir dalam Al-Quran. Kalau dia ngaku muslim, ngaku muslimah, ngaku bertauhid, beriman, berakidah Islam, kalau enggak hafal Al-Fatihah dan enggak hafal An-Nas, apalagi Islamnya sudah puluhan tahun, apalagi Islamnya dari lahir, kalau enggak hafal Al-Fatihah, enggak hafal An-Nas, cek orang Bale Endah manaon? Teu teuingeun. Ya, teu teuingeun. Piraku teu hafal. Coba ketika kita membaca Al-Fatihah, An-Nas, fahami maknanya. Jangan cuma dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul a'udzu birabbin nas. Jangan cuma dibaca. Tetapi yang terpenting itu adalah memahami dan mentadaburi kemudian mengamalkannya. Percuma kalau bacaan tajwidnya bagus, mumtaz, bahkan mumtaz murtafi, ya, excellent gitu, perfect, suaranya merdu, indah, bagus, tapi kalau dia nggak paham makna yang dia baca, percuma. Masih lebih mending orang yang tarajong gitu ya, tajwidnya salah-salah tapi dia paham maknanya, itu masih lebih baik. Yang terbaik dia bagus tajwidnya, bagus suaranya, dan paham maknanya dan diamalkan, itu yang terbaik. Al-Fatihah dan An-Nas masa sih nggak dibaca, masa sih nggak dihafal? Nah, coba kita fahami makna yang kita baca di surah Al-Fatihah dan An-Nas ini. Gak usah jauh-jauh, satu surat masing-masing, gak usah jauh-jauh. Ambil satu ayat saja di awalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul a'udzu birabbin nas. Cukup dua ayat ini, gak usah panjang-panjang. Coba artikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa artinya? Alhamdu, segala puji, lillahi, hanya bagi Allah, Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Yang kita artikan apa? Tuhan semesta alam, Tuhan alam semesta. Nah, apa makna Tuhan dalam lafaz Rabb ini? Apa makna dan arti Tuhan dalam kalimat Rabb ini? Duka atau Ustaz, paingan. Makanya belajar ya, jangan duka, jangan nggak tahu, jangan cuma I don't know ya. Belajar, fahami. Rabbil Alamin, makna Tuhan di sini dialah Allah yang memiliki dan melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan atau af'al rububiyah. Maksudnya apa? Rabbul Alamin artinya adalah dialah Allah sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang memiliki dan menguasai alam semesta, yang mengatur alam semesta, termasuk Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menghindarkan suatu madarat, menurunkan hujan, memberikan rasa aman, memberikan ujian, dan seterusnya. Urusan alam semesta semua ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala, ada pada kekuasaan Allah Tabaraka wa taala. Ini mana Rabbul Alamin. Dan nanti ketika kita menyebut Allah dengan ilah, walaupun kita artikan Tuhan, maknanya beda lagi. Ilahi, ilahana, alhamdulillah, lillah, Allah,
Allahu Akbar. Apa makna Allah? Mungkin kita artikan Tuhan dalam bahasa kita, tetapi maksudnya Allah atau ilah adalah Tuhan yang berhak dan wajib diibadahi satu-satunya dengan ibadah yang benar, yang wajib disembah satu-satunya dengan sesembahan yang benar. Dua lafaz Rabb dan ilah yang kita artikan sama, Tuhan dalam bahasa kita, tetapi maknanya beda. Rabb artinya Tuhan yang Dia mencipta, memiliki, mengatur alam semesta. Kalau ilah, Tuhan yang artinya wajib, kudu diibadahi satu-satunya. Dan disebutkan tadi di Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai dan mengatur semua urusan alam semesta, termasuk menghidupkan, mematikan, mendatangkan jodoh, mendatangkan rezeki, menolak bala, mencegah madarat, dan seterusnya. Harusnya kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, fahamlah bahwa meminta kepada boneka atau berhala-berhala lainnya itu adalah kesyirikan. Belum lagi ditambah dengan qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah, a'udzu, aku minta perlindungan. Minta perlindungan kepada siapa? Birabbin nas, kepada Rabbnya manusia, Tuhannya seluruh manusia. Siapa Tuhan seluruh manusia? Allah Rabbul Alamin, Rabbin nas. Ingat tadi makna Rabb apa? Dialah Allah yang menciptakan, menguasai, memiliki, mengatur alam semesta. Jadi Allah Rabb kita. Nah, kalau kita betul-betul membaca Quran dengan berusaha mempelajari dan memahami maknanya, pasti akan ada buah dan hasil. Pasti kita akan tahulah minimalnya, oh itu syirik, itu nggak boleh. Apa, meminta ke boneka? Oh nggak boleh, itu syirik. Kalau kita betul-betul memahami apa yang kita baca. Namun ternyata banyak kaum muslimin di zaman sekarang, mereka sholat, ya sholat 5 waktu sehari semalam. Mereka baca Al-Fatihah, ya baca Al-Fatihah, tetapi tidak faham maknanya. Karena lisannya mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, tapi mintanya kepada selain Allah. Lebih parah tadi, minta ke boneka, tapi takutnya kepada selain Allah, malah takutnya ke boneka. Maliki Yaumiddin, ini kalau kita baca Maliki Yaumiddin pakai ilmu syar'i, ini ulama banyak yang menangis, Pak, Bu, ketika membaca Maliki Yaumiddin. Kenapa? Karena ilmu mereka terbuka semua. Apa yang teringat ketika membaca Maliki Yaumiddin? Dialah Allah, Raja hari pembalasan, penguasa hari pembalasan. Yang terbayang ilmu-ilmu tentang hari kiamat, bagaimana dahsyatnya huru-hara hari kiamat, kengerian padang mahsyar, seperti apa kengerian di padang mahsyar, surga, neraka, azab neraka, nikmat surga, itu yang terbayang. Maliki Yaumiddin, padahal sangat pendek lafaz yang dibaca. Nah, di sini jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pentingnya belajar ilmu agama Islam. Jangan terus-terusan mengejar dunia. Ingat, dunia itu semakin dikejar semakin membuat kita pusing dan lelah, capek. Tetapi akhirat agama Islam ini semakin kita kejar, semakin menenangkan hati. Dan dunia itu semakin kita kejar, semakin menjauh dia. Tetapi akhirat, apa-apa yang Allah janjikan di sisinya, semakin kita kejar, semakin mendekat kepada kita. Fahami ini. Dan kalau kita betul-betul memahami apa yang kita baca dalam salat kita, ya, minimal tadi surah Al-Fatihah, An-Nas. Karena biasanya kan Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad. Ini kan surat-surat favorit kita. Betul tidak? Iya kan? Tahajud baca ini, ya. Qabliyah, ba'diyah, rawatib baca ini, salat duha juga baca ini. Apa lagi? Hampir semua salat sunat ya kita bacanya, kalau enggak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kan gitu. Betul tidak? Yang diam ya itu pengalaman. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah.
Subhanallah, ternyata tanpa harus kita tadi buka-buka surat yang panjang, ayat yang banyak, Al-Fatihah dan An-Nas seharusnya sudah cukup ya menjadi hujjah dan dalil bahwa tidak boleh kita meminta suatu manfaat ataupun menghindar dari suatu madarat. Tidak boleh kita melakukannya kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fahami ini, rabbil alamin. Qul a'udzu birabbin nas. Fahami ini, birabbin nas, rabbin nas. Dan kalau kita menyalahi aturan dari lafaz rabbil alamin dan rabbin nas ini, maka kita bisa jatuh ke dalam dosa kesyirikan. Na'udzubillah. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, guru kami hafizahullah taala di Riyadh Saudi Arabia sana, disebutkan dalam Syarhu Tadhhirul I'tiqad, beliau menjelaskan bahwa orang yang meyakini ada pohon keramat, ada batu keramat, ada kuburan keramat, ada malaikat, jin dan makhluk hidup yang bisa memberi manfaat atau mudarat, bahkan mungkin orang mati yang diyakini bisa memberi manfaat atau mudarat, atau diyakini mereka itu bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah, atau diyakini bisa memberikan syafaat di sisi Allah untuk memenuhi hajat-hajat kebutuhan duniawinya, atau mereka meyakini bisa dijadikan media untuk tawasul kepada Allah. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, maka ia telah menyekutukan Allah dengan selain Allah. Dia telah melakukan kesyirikan terhadap Allah, dan ia telah meyakini perkara yang tidak layak untuk diyakini oleh seorang muslim, karena hal ini hanyalah diyakini oleh orang-orang musyrikin, para ubadul authan, para penyembah berhala. Jelas jemaah? Kalau kita butuh suatu kebaikan dan manfaat, minta kepada Allah. Kalau kita ingin menghindar dan lari dari suatu keburukan, dari suatu madarat, minta pertolongan kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Jangankan minta ke boneka arwah, spirit doll, kita minta kepada manusia pun itu disyaratkan. Tidak mutlak kita boleh meminta kepada manusia. Kata para ulama, bolehnya seorang manusia meminta kepada manusia yang lain suatu permintaan minimalnya dengan dua syarat. Pertama, orangnya hidup, orangnya ada, dia hidup dan ada di sisi kita. Yang kedua, dia mampu untuk memberikan pertolongan. Misalkan kita butuh fulus 2 miliar, kita minta pertolongan ke sahib kita yang dia cuman gajinya sebulan 1,5 juta. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh, enggak boleh, haram. Bro, aneh butuh fulus nih, berapa? 2 miliar. Berapa? 2 miliar. Ini kalau kata orang Jakarta, ente ledekin aneh katanya. Kan antum tahu gaji anak sebulan berapa? 1,5 juta. Ngapain ngomong sama anak minta pertolongan 2 miliar? Kan ngeledek namanya, ya kan? Ngeye apa, ngeye atau apa? Oh, ngenye, ngenye ya, kata orang Balendah ngenye ya. Menghina itu namanya. Tidak boleh ya, walaupun hidup ya orangnya ada, kalau dia nggak mampu nggak boleh kita minta tolong kepada dia. Atau mampu tetapi orangnya nggak ada, ini pun nggak boleh. Mampu tetapi orangnya sudah meninggal dunia, maksudnya dia punya aset banyak, kekayaan banyak, tetapi orangnya sudah meninggal dunia, nggak boleh. Barakallahu fikum. Bayangkan kepada manusia saja disyaratkan ketat seperti itu. Yang diminta itu hidup, ada di sisi kita dan mampu. Lalu bagaimana ceritanya ini? Minta kepada boneka. Minta kepada boneka. Fala haula wala quwata illa billah. Maka kita harus meyakini perbuatan meminta kepada spirit doll atau boneka arwah ini adalah dosa kesyirikan. Wal'iyadu billah. Yang kedua kesalahannya adalah boneka spirit doll atau boneka arwah ini termasuk jimat-jimat yang terlarang dalam Islam. Jimat yang terlarang dalam agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ingat, jimat atau disebut tamimah dalam bahasa Arab, tamimah.
adalah segala sesuatu yang dipakai dengan keyakinan bahwa hal tersebut bisa mencegah bala, yakni musibah atau ain, ya, dan seterusnya. Itu jimat atau tamimah. Beberapa pekan lalu teman kita Kang Uki Kautsar, hafidhahullah taala, mantan musisi, beliau baru pulang safar dari Turki. Pas anak ketemu, anak tanya, "Gimana Kang? Turki?" "Aduh Ustaz, ngeri Ustaz." "Lah kok ngeri?" "Ya ngeri Ustaz, kesyirikan di mana-mana. Fala haula wala quwata illa billah." Kesyirikan di mana-mana. Apa maksudnya Kang? Ternyata di sana ada dijual jimat berbentuk mata. Bahkan sudah dibikin seperti hiasan yang sangat bagus. Saya kurang tahu ya istilahnya apa, apa gitu. Jimat berbentuk mata itu dijual. Banyak orang jual di jalanan, di toko-toko. Apa fungsinya? Digantungkan di setiap tempat yang mereka inginkan, di situ ada kebaikan atau mereka ingin menghindar dari keburukan. Di bis-bis, di mobil-mobil, di toko-toko, di restoran, tempat makan, di tempat-tempat umum yang orang-orang banyak ya berkunjung ke situ, digantungkan tuh jimat-jimat berbentuk mata tadi. La haula wala quwata illa billah. Ini di Turki jamaah. Makanya kadang saya bertanya-tanya, orang mau ngapain sih ke Turki? Kalau ke Mekah kan jelas mau umroh, mau haji kan gitu. Ke Madinah kan jelas ada Masjid Nabawi. Bahkan di sana ada tempat-tempat yang istimewa untuk kaum muslimin ya. Kalau ke Turki mau ngapain? Saya kadang bertanya-tanya. Oh mau liburan doang Ustaz. Emang liburan gak bisa di Indonesia? Pengen nyari salju Ustaz. Emang di Indonesia gak ada salju? Hah? Udah ada sekarang Pak ya. Kalau Bapak nggak tahu ketinggalan zaman ya. Pergi ke Bekasi, itu ada salju di Bekasi. Di mana lagi ada salju? Di beberapa tempat ya di Indonesia sudah ada salju. Maka di sini kalau kita terus belajar ilmu agama, kita akan berpikir, saya mau ke sana ngapain? Jangan sampai kita buang-buang fulus. Ingat nanti di akhirat, di padang mahsyar, di hari kiamat, dua kaki anak Adam, dua kaki kita manusia tidak akan bergeser ya sedikit pun sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya ditanya tentang al-mal, harta benda kita. Dari mana kita dapatkan harta kita dan untuk apa digunakan? Kan gak lucu kalau kita nanti jawab, dipakai ke Turki ya Allah. Ngapain? Nyari salju. La haula wala quwata illa billah. Lebih baik kita tabung, nanti di hari raya Idul Kurban, Idul Adha kita menyembelih kurban yang spesial. Atau kita tabung untuk umroh, untuk haji. Kalau kita sudah umroh, sudah haji, mungkin orang tua kita belum, mungkin anak-anak kita belum, mungkin keluarga kita belum, dan seterusnya. Seorang muslim itu ketika diberi kemudahan rezeki, harta benda, fulus, dia akan berpikir panjang. Ini harus digunakan untuk yang berpahala. Ini harus menjadi jalan menuju surga Allah, bukan disia-siakan. Barakallahu fiikum. Nah, kembali kepada pembahasan yang kedua tadi. Dalam boneka arwah atau spirit doll itu ada keyakinan jimat. Dijadikan jimat ya. Jelas orang yang melakukan praktek klinik spirit doll tadi, mereka meyakini bahwa boneka arwah itu, spirit doll itu bisa mencegah dari bencana, penyakit, ya bisa menjadi tolak bala. Dan jelas ini bentuk kesyirikan. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Uqbah bin Amir menyebutkan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang dia menggantungkan jimat atau memakai sebuah tamimah, jimat, maka sungguh dia telah jatuh ke dalam kesyirikan terhadap Allah. Dan tamimah ini, jimat ini kan macam-macam bentuknya. Ada yang berbentuk digelangkan, atau dikalungkan, atau dicincinkan, atau tadi ya digantungkan di pintu rumah, jendela rumah, pintu warung, pintu toko, atau disimpan misalkan di etalase kasir yang dadah-dadah tuh.
Pernah lihat nggak? Itu tamimah juga. Keyakinannya syirik. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan ke dalam dan untuk mengusir keburukan dari dalam. La haula wala quwata illa billah. Jadi apapun bentuknya, wujudnya, rupanya, jenisnya, jimat itu semua tidak boleh. Tamimah itu semua syirik, ya. Tadi kata Rasulullah, siapa yang memakai jimat, tamimah, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan, termasuk boneka-boneka yang dijadikan spirit doll tadi. Jelas ini tamimah yang dilarang dalam Islam. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah taala dalam Durusun fil Aqidah, beliau mengatakan memakai tamimah, memakai jimat, menggunakan pelet, ya, ilmu sihir pelet atau tatayur. Tatayur itu meyakini ini jadi gini gara-gara ada sesuatu yang terjadi. Misalkan antum ketika keluar rumah mau berangkat kerja atau dagang, tiba-tiba lewat, ya, anjing warnanya hitam putih. Terus antum meyakini, wah, bahaya nih, sepertinya dagangan saya nggak bakal laku hari ini. Kenapa? Barusan ada anjing lewat. Ini namanya tatayur. Atau begitu keluar rumah lihat ada burung yang bagus, ya, terbang kemudian menjauh. Dia meyakini, wah, ini rezeki saya hari ini bagus nih. Jadi semangat kerjanya, jadi semangat dagangnya. Ini pun tatayur, nggak boleh, ya. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, memakai tamimah atau jimat, menggunakan pelet, ya, ilmu sihir, tatayur, semua ini adalah bentuk syirik. Minimalnya syirik asgar dan bisa jatuh ke dalam syirik akbar, syirik besar. Syirik asgar jika meyakini hal tersebut sekedar wasilah, perantara atau media yang memberikan manfaat. Dia yakin manfaatnya datang dari Allah, tetapi lewat media ini. Dia yakin datangnya dari Allah, rezeki itu, jodoh itu, tetapi medianya lewat boneka. Ini syirik asgar. Tetapi kalau meyakini benda itu, jimat itu, boneka itu yang langsung memberikan manfaat, mendatangkan kebaikan, ngasih rezeki, ngasih jodoh, maka itu syirik akbar, itu syirik besar. Dan sebagaimana diyakini oleh kebanyakan para pemakainya, mereka masih meyakini bahwa yang menentukan adalah Allah, namun jika itu tetap dijadikan wasilah, mereka jatuh ke dalam syirik asghar. Dan ketika pemakainya meyakini bahwa jimat itu, mau itu kalung, gelang, atau sesuatu yang digantung, termasuk boneka, ya, di zaman sekarang, dia yakini bisa memberikan manfaat dan menghindarkan dari madarat dengan sendirinya, maka itu syirik akbar. Jadi nggak ada pilihan. Kalau meyakini boneka ini mendatangkan kebaikan, itu syirik akbar. Kalau hanya dijadikan media yang ngasihkan Allah, ini cuma menyemangati, nah hati-hati. Ini cuma ngasih spirit, nah hati-hati, itu media namanya. Ini syirik asghar. Dua-duanya nggak boleh. Yang benar adalah ditinggalkan. Ini kesalahan yang kedua, jamaah rahimakumullah. Boneka itu adalah jimat yang terlarang. Alasan yang ketiga, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di situ juga ada perbuatan meminta bantuan kepada setan-setan dari kalangan jin. Dengan boneka arwah tadi, spirit doll tadi, hakikatnya seseorang sedang meminta bantuan kepada setan-setan. Oh enggak Ustaz, mereka sedang minta tolong kepada Allah kok. Jika minta tolong kepada Allah, caranya tidak seperti itu. Apakah Anda tidak membaca sampai Allah mengulang di dua surat yang berbeda dengan lafaz yang sama? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah lewat apa? Lewat sabar dan salat. Itu cara yang benar kalau minta tolong kepada Allah. Bukan lewat spirit doll. Coba cari ayatnya, ada enggak? Wasta'inu bis-spirit doll. Kan enggak ada. Nabi pun tidak pernah mengatakan demikian. Tetapi jelas Allah menyebutkan dua kali dengan lafaz yang sama di dua surat yang berbeda. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah itu, minta bantuan kepada Allah itu lewat sabar, sabarkan diri, tahan emosi, tahan amarah, ya, tahan diri kita, kendalikan diri kita, sabar.
dan sholat. Kerjakan sholat, perbaiki kualitas sholat, baik niatnya ataupun tata cara kaifiatnya. Bukan minta ke benda mati, bukan minta ke boneka. La haula wala quwata illa billah. Nah, orang yang menggunakan spirit doll atau boneka arwah tadi, mereka meyakini bahwa boneka tersebut diisi oleh arwah, oleh ruh yang bisa membantunya melakukan kebaikan-kebaikan. Dan andai klaim mereka ini benar, jamaah, memang terjadi gitu ya, realita. Ternyata mereka dapat bantuan karena boneka itu, lewat boneka itu. Kalau memang benar ya, bukan kebohongan, bukan hoax, ingat, berarti di situ ada setan jin yang bermain. Jadi ketika mereka mengatakan, ini boneka saya, yang namanya tadi siapa? Si Ujang, atau agak keren sedikit lah, si Robert misalkan. Dia ini mendatangkan kebaikan. Nih saya sekarang sukses, nih saya dapat mobil, nih saya dapat motor, nih saya dapat handphone, nih saya. Hanya dua kemungkinan, jemaah. Mungkin ucapannya hoax, bohong, atau kalaupun iya terjadi, di situ ada setan jin yang bermain. Dia dibantu oleh setan-setan dari kalangan jin, wal-'iyadzu billah. Padahal meminta bantuan kepada setan-setan jin ini perkara yang muharram, diharamkan dalam Islam. Perhatikan firman Allah di surah Al-Jin ayat ke-6. Al-Jin ayat ke-6. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki dari manusia meminta perlindungan, bantuan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Apa yang terjadi? Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jin-jinnya semakin sombong dan manusianya semakin salah dan berdosa. Itu yang terjadi ketika ada manusia minta tolong dan bantuan kepada setan jin, wal-'iyadzu billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun memang ada sebagian pendapat ulama Islam yang mengatakan boleh minta bantuan kepada jin, tetapi syaratnya sangat-sangat ketat, dan saya lihat di masa sekarang tidak ada muslim yang mampu untuk memenuhi syarat tersebut. Maka pendapat mayoritas jumhur ulama ini yang kita pegang, haram meminta bantuan dan pertolongan kepada jin. Al-Jin ayat 6 tadi, perhatikan. Kalau butuh sesuatu minta kepada Allah, butuh pertolongan minta kepada Allah. Dan kalaupun kita minta tolong kepada manusia tadi, dua syaratnya, dia ada, dia hidup, ada di sisi kita, dan dia mampu menolong kita sesuai dengan kapasitasnya. Bayangkan, kepada manusia saja yang hidup di sisi kita, tetapi dia bukan orang yang mampu, dia tidak punya kapasitas untuk menolong kita, kita nggak boleh meminta pertolongan kepada dia. Apalagi kepada jin yang kita tidak tahu di mana mereka, seperti apa wujudnya. Kan muslimin wajib meyakini tidak ada yang bisa melihat wujud asli jin di dunia kecuali Nabi. Manusia biasa nggak mungkin. Tapi Ustaz, saya lihat pocong kok, itu hanya jelmaan. Jin bisa menjelma jadi pocong, jadi apa lagi, kuntilanak, jadi genderuwo, jadi ya tadi spirit doll ya, termasuk jadi penagih hutang. Nah, bisa jadi ya, jin menjelma. Dan itu sangat ditakutkan ya kalau sudah jin menjelma jadi penagih hutang. Masya Allah, ngeri-ngeri sedap jemaah. Adapun wujud asli jin itu nggak bakal bisa dilihat oleh manusia biasa di dunia. Hanya nabi, para nabi yang bisa melihat. Biidznillah, tentunya dengan izin Allah. Apalagi Nabi mengatakan omongan jin itu akdzabul hadis, sedusta-dusta omongan. Ini Nabi loh yang mengatakan jin itu kalau ngomong akdzabul hadis, sedusta-dusta omongan. Itu karakter ngomongnya jin, karakter bicaranya jin, seperti itu. Kalaupun ada terjadi, ya kebetulan semata. Fala haula wala quwata illa billah.
Maka jangan mau dibodohi oleh para dukun, tukang sihir, orang-orang yang abnormal, apalagi orang-orang yang ahli supranatural ya, atau apalah itu, pawang-pawang arwah atau pawang-pawang apalah. Jangan mau dibodohi oleh mereka pelaku kesyirikan. Buktinya mereka tidak bisa menghindar dari keburukan. Dukun-dukun yang miskin banyak, gak kaya-kaya. Dukun yang penyakitan banyak, yang gak sembuh, gak sehat. Bahkan mereka tidak bisa menghindar dari kematian. La haula wa la quwata illa billah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kata para ulama yang tergabung dalam Al-Lajnah Ad-Daimah di Saudi Arabia, mereka memberikan fatwa tidak boleh seorang muslim meminta bantuan kepada jin untuk tujuan apapun. Karena mereka, bangsa jin itu akan memberikan bantuan kepada manusia dengan syarat manusia mau menaati mereka dalam berbuat maksiat kepada Allah dan melakukan kesyirikan atau kekufuran. Pasti seperti itu. Coba pernah nggak dengar, kalau datang nggak boleh ya, datang ke dukun nggak boleh. Coba pernah nggak dengar ada kisah seseorang datang ke dukun minta bantuan, yang pasti ya dukun ini minta bantuannya ke setan jin. Kemudian diarahkan, silakan hafalkan Al-Quran 30 juz. Ada nggak? Dukun ngasih arahannya, ngasih syaratnya, silakan hafalkan dulu Al-Quran 30 juz. Gak ada, gak ada. Dan kalau ada, makin gak laku tuh dukun, ya kan? Makin gak laku dukun. Justru yang ada dihinakan ya Islam ini, dihinakan syiar-syiar Islam ini, dihinakan agama Islam ini. Al-Quran dibungkus dengan na'udzubillah kain yang ada darah haidnya, kemudian ditanam di bawah tempat berak ya, na'udzubillah, disobek-sobek, diinjak-injak, dilumuri dengan kotoran. Karena memang seperti itu, jin mau membantu manusia kalau manusia taat kepada setan-setan jin. Dengan cara apa? Lakukan kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran terhadap Allah. Pasti seperti itu. Barakallahu fikum. Maka tidak boleh kita meminta bantuan kepada setan-setan jin. Yang keempat ya, kesalahannya pasti boneka arwah atau para penyembah spirit doll tadi, mereka tidak lepas dari praktek sihir. Dan jelas sihir ini adalah dosa besar. Kata Rasulullah, sihir ini mubiq ya, membinasakan manusia, dosa besar. Dan praktek klinik atau klinik spirit doll ya, praktek klinik spirit doll atau boneka arwah ini pun tidak lepas dari praktek sihir. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, sihir itu adalah mantra-mantra, jampi-jampi dan buhul-buhul dalam memberikan pengaruh pada hati dan badan, atau yang bisa memberikan pengaruh pada hati dan badan sehingga bisa membuat sakit atau bahkan bisa membunuh, dan juga bisa memisahkan antara suami istri atau bisa merekatkan antara suami istri. Ini namanya sihir, praktek sihir. Dan sihir dalam Islam termasuk dosa besar, bahkan dosanya dosa syirik, wal'iyadzubillah. Praktek sihir ini adalah kekufuran terhadap Allah Azza wa Jalla. Perhatikan firman Allah di surah Al-Baqarah 102. Al-Baqarah 102. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Sulaiman tidaklah kafir, melainkan yang kafir itu adalah setan-setan. Setan-setan yang mengajarkan manusia perbuatan sihir. Jelas, berarti perbuatan sihir adalah bentuk kekufuran, kekafiran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sihir, kata Rasulullah, adalah dosa besar. Dosa besar yang sangat berbahaya. Dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Hindari, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan kalian dunia akhirat. Apa saja 7 perkara yang akan membinasakan kaum muslimin? Kata Rasulullah, asyirku billah, yang pertama perbuatan syirik kepada Allah.
menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini sudah kita bahas tadi. Yang kedua, wasihru. Ini yang kedua, perbuatan sihir. Suami istri jadi cerai, saling benci, atau laki perempuan yang tadinya tidak suka menjadi saling suka, atau santet, atau teluh, pelet, ya, dan lain sebagainya. Perbuatan sihir semua ini dosa besar yang membinasakan. Yang kedua, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, membunuh nyawa yang dilarang untuk dibunuh oleh Allah kecuali dengan cara yang benar, alasan yang benar. Wa aklur riba, memakan harta hasil riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim dengan zalim. Wa tawalli yaumaz zahfi, kabur di medan peperangan ketika sudah berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Wa qadful muhsanat al mu'minat al ghafilat. Yang ketujuh, menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina. Ini 7 dosa besar yang mubiqat, yang membinasakan pelakunya. Perhatikan tadi. Yang pertama, Nabi menyebutkan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, perbuatan sihir. Dan ternyata syirik dan sihir ini ada dua-duanya dalam spirit doll tadi, boneka arwah tadi. Maka semakin membinasakan, naudzubillah, semakin berat dan besar dosanya. Dan ternyata mereka itu melemparkan syubhat, jamaah, naudzubillah. Kata mereka, ini kan hanya sekedar untuk koleksi. Daripada ngoleksi yang gak jelas, sedekahkan fulusnya, tabungkan untuk di akhirat nanti, ya kan? Daripada koleksi-koleksi yang gak jelas. Jangankan boneka, ya, spirit doll, mungkin kita koleksi sepeda, ya, koleksi motor, koleksi mobil, itu pun dipertanyakan. Ngapain di rumah banyak sepeda sampai puluhan? Kalau dia jualan sepeda nggak apa-apa, ya. Ini ngoleksi. Ngapain ngoleksi motor sampai puluhan di rumah? Lebih baik hartanya disedekahkan, dimanfaatkan untuk Islam dan kaum muslimin, ditabungkan untuk pahala akhirat, ya. Barakallahu fikum. Apalagi kalau kita bahas secara ilmu fikih, boneka ini kan dalam Islam hukumnya terlarang asalnya. Boneka ini hukum asalnya terlarang dalam Islam. Kecuali kata Rasulullah, bagi anak-anak perempuan yang belum baligh, banat. Jadi dibolehkan boneka ini dimiliki oleh kaum muslimin hanya untuk kalangan banat, anak perempuan yang belum dewasa, belum baligh. Artinya anak-anak laki-laki nggak boleh main boneka, nggak boleh punya boneka. Bayangkan kalau anak laki-laki mainannya boneka, mau jadi apa nanti? Ya, jadi tulang lunak. Naudzubillah. Kemudian anak perempuan pun dibatasi, boleh punya boneka, boleh bermain boneka sampai batasan sebelum baligh. Artinya kalau sudah baligh, sudah haid, menstruasi, sudah mimpi basah, ya, sudah ada tanda-tanda dia ini dewasa, dia ini sudah balik, maka tidak boleh lagi punya boneka, tidak boleh lagi bermain boneka. Lah ini laki-laki udah jenggotan main boneka pula. La haula wala quwata illa billah. Laki-laki badannya bagus, gagah, ya, jenggotan pula main boneka, jemaah. Kadang saya mikir ini kenapa gitu, ya? Apa gara-gara efek menjomblo gitu? Karena ternyata banyak yang nggak kawin-kawin juga, ya. Akhirnya pelampiasannya ke hal-hal yang aneh. Makanya menikah wahai para pemuda, menikahlah wahai para pemudi. Karena memang derita kejombloan bisa membuat kita sakit, ya, naudzubillah. Nah ini jamaah, fahami ilmu fikihnya. Boneka itu tidak asal diperbolehkan, hanya untuk anak perempuan yang belum baligh, belum dewasa, titik. Hanya itu saja. Jadi nggak benar, ya, kalau alasannya untuk koleksi. Nabi pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib dalam hadis riwayat Muslim, "Ala ab'athuka ala ma ba'athani Ali?" Rasulullah, "Alla tad'a timthalan illa tamastah, wala qabran musyrifan illa sawaitah." Ketika Ali memberi tugas kepada orang yang lain untuk berdakwah, Ali mengingat nasihat Rasulullah kepadanya. Maukah engkau aku beri nasihat seperti yang aku dapatkan dari Rasulullah?
Kata Rasulullah, nasihatnya kepadaku, jangan pernah engkau membiarkan ada patung makhluk hidup kecuali engkau hancurkan itu. Dan jangan pernah engkau membiarkan ada kuburan yang tinggi menumpuk, ya, kecuali engkau ratakan. Makanya kuburan kaum muslimin itu yang benar tidak boleh dibangun, cukup ditinggikan seukuran 1 jengkal gundukan tanahnya, tidak lebih dari itu. Kalaupun mau, ya, dikasih tanda bebatuan, itu masih boleh, kerikil, ya, di atasnya, atau batu besar, ya, di ujungnya. Tidak boleh ditinggikan sampai 1 meter, 2 meter, apalagi dibangun, nggak boleh. Ini kata Rasulullah kepada Ali, jangan biarkan ada patung makhluk bernyawa kecuali engkau hancurkan. Patung dari kayu, dari besi, dari tembok, dari batu, patung makhluk bernyawa, termasuk boneka, kan patung. Kata Rasulullah kepada Ali, kecuali engkau hancurkan. Sebagaimana tidak boleh membiarkan kuburan yang dibangun kecuali engkau ratakan, hanya tumpukan tanah 1 jengkal saja. Syubhat yang lain kata mereka, tapi kan boneka ini, spirit doll ini bisa membantu melakukan ibadah, bisa membantu melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau ada orang meyakini seperti itu, kita kasih surah An-Nas lanjutannya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu hanya gangguan setan, was-was setan yang membisikimu saja. Karena enggak benar, ya, kalau ada benda mati membantu kita jadi ibadah, jadi berbuat baik, semangat beribadah, semangat berbuat baik, enggak benar itu. Itu hanya was-was syaitan. Al-Khannas, ya. Makanya baca An-Nas dengan tadabbur. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ingat, setan waswas dan khannas ini adalah setan yang kalau kita berzikir, mengingat Allah, menyebut Allah, setan akan khannas, artinya bersembunyi. Maka banyak-banyak berzikir, mengingat Allah, ya, dan tinggalkan boneka-boneka yang aneh tadi. Subhat yang terakhir kata mereka, dengan adanya boneka spirit doll ini, saya mendapatkan keseimbangan jiwa, saya merasakan ketentraman hati dan jiwa. La haula wala quwata illa billah. Yang ada justru malah sakit jiwa. Astagfirullah, astagfirullah. Coba kasih surah Al-Fathu ayat keempat. Al-Fathu ayat keempat. Fahamkan bahwa yang memberi ketenangan itu hanya Allah. As-sakinah, al-waqar itu milik Allah. Ketenangan, ketenteraman itu milik Allah, dan hanya Allah yang mampu memberi, bukan manusia, apalagi benda mati seperti boneka, bukan. Al-Fathu ayat keempat, Allah berfirman, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan, yang memberikan ketenangan, sakinah dalam hati orang-orang yang beriman, agar bertambah keimanan mereka di atas keimanan yang ada. Allahu Akbar. Allah yang memberikan ketentraman jiwa, ketenangan jiwa dan hati, bukan boneka. Manusia saja, ya, nggak bisa memberikan ketenangan, ketentraman jiwa, apalagi benda mati, makhluk mati, boneka tadi, nggak bisa. Buktinya banyak ke orang datang ke dokter konsultasi, datang ke psikis konsultasi, tapi tidak ada hasil. Bayangkan, dia konsultasi bertanya kepada ahlinya, katanya. Yang ahlinya ini dia sudah studi, ya, belajar bertahun-tahun, tetapi tidak bisa membantu. Lah, apa kabar dengan boneka yang nggak kuliah, nggak belajar tentang, kalau bahasa Arab itu an-nafsul ijtimai, ilmu psikologi. Kapan dia belajar ilmu psikologi? Kok bisa membuat hati kita tentram? La haula wala quwata illa billah. Maka jaga nikmat akal sehat kita, jemaah. Jaga nikmat kebersihan jiwa kita, ketenangan jiwa kita yang Allah berikan kepada kita. Jangan dikotori dengan hal-hal yang berbau syirik. Jauhkan setiap media atau benda yang seperti boneka arwah atau spirit doll ini. Mungkin sekarang munculnya boneka arwah, ya, spirit doll. Mungkin nanti beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi, beberapa tahun lagi akan muncul dengan bentuk yang berbeda. Bisa jadi.
Maka ini, fahami ilmunya agar kita tidak terbawa arus kesesatan, agar kita tetap di atas kebenaran. Allahumma amin. Ini teman-teman yang bisa dibahas. Adapun tentang kuburan keramat, ya kuburan keramat hampir sama pembahasannya dengan ini. Tinggal antum rubah saja medianya. Kalau tadi yang dilarang adalah boneka, sekarang yang dilarang adalah kuburan. Ya sama saja pembahasannya. Yang pasti, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu hanya Tuhan, Allah itu Tuhan yang esa, hanya Allah ya Tuhan yang esa, dan Allah itu bergantung kepadanya semua makhluk butuh kepada Allah. Allah tidak punya anak, tidak punya orang tua, dan tidak ada sesuatu yang sebanding yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sekutu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tinggalkan boneka keramat, tinggalkan kuburan keramat, dan tinggalkan semua hal-hal yang berbau keramat, termasuk mungkin aplikasi-aplikasi, ya, termasuk gadget dan lain sebagainya. Kalau itu berbau keramat, tinggalkan. Jaga tauhid kita, jaga Islam kita, jaga iman kita. Jangan sampai kita berjuang di jalan Allah kemudian sia-sia gara-gara perbuatan syirik. Na'udzubillah. Ini teman-teman yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Semoga Allah selalu menjaga kita di atas al-haq kebenaran. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah, dan semoga Allah kumpulkan kita di Jannah Firdaus bersama Rasulullah Muhammad, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan semua sahabat Nabi yang mulia. Allahumma amin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.